TCL kembali menghebohkan dunia pervisualan. Yes, TV ini lagi viral dan kita senang banget karena bisa nyobain langsung di dalam studio. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini adalah TCL X11 SQD Mini LED 75 inci. Ini adalah TV flagship premium, bukan kaleng-kaleng. Jadi untuk ngebawa, ngegotongnya dan pemasangannya pun harus ramean. Dia punya sistem dua kaki yang posisinya ada di ujung kiri dan kanan dari TV ini. Jadi harus banget siapin meja TV yang panjang ya. Dua kakinya terasa sangat solid dan dia itu pakai 3 baut di setiap kakinya buat attach ke TV-nya, ke layarnya. Overall build quality-nya sih ini beneran premium dan solid. Gue sih yakin ya orang awam pun pasti kalau ini adalah sebuah smart TV flagship dari pertama kali mereka ngelihat, karena ini memang beda banget lah. Dimensinya udah pasti gede ya, panjangnya 165,8 cm dan tingginya dengan dua kakinya itu ada di 102,4 cm. Makanya kita butuh rame-rame nih buat setup TV ini. Apalagi bobotnya dengan stand terpasang ada di 40,5 kg. Tapi enaknya TV ini itu termasuk tipis ya, dari atas ke bawah itu rata, nggak ada bagian yang menonjol, cuma 2 cm aja. Desainnya juga berasa premium banget. Dari depan kita bisa ngelihat kalau bezel kiri, kanan, dan atasnya ini tipis ya. Dan di bagian dagunya ini terasa premium. Dia punya bahasa desain namanya Skyline Rhythm Grille yang terlihat mewah. Di ujung kanan ada tulisan Bang & Olufsen. Yes, artinya speaker TV ini adalah besutan B&O. Dan di belakang TV kita bisa lihat ada 4 subwoofer juga. Nanti kita bakal bahas kualitas audionya ya. Backdoornya ini dia punya tekstur Starry Sky, materialnya mantap banget, dia pakai metal. Jadi TCL X11L ini mewahnya komplit ya, baik secara visual ataupun ketika kita pegang-pegang ya langsung ngerasain build quality-nya. Untuk I/O ports-nya dia punya 2 USB 2.0 plus ada USB 3.0 di bagian sisi kanan TV ini. HDMI-nya itu ada 4, HDMI 1 itu support eARC dan keempatnya support resolusi 4K 144 Hz. Terus ada antena input dan optical audio input, dan Bluetooth-nya dia pakai versi 5.4, untuk Wi-Fi-nya dia udah pakai versi 6. Nah, untuk panelnya nih ya, dia pakai teknologi baru yang mereka namain SQD Mini LED dengan lapisan WVHA 2.0 Ultra Panel. Jadi di depan mini LED-nya itu ada Ultra Color Filter, Butterfly Pattern Liquid Crystal, dan 0,5% Low Reflection Film yang diklaim bikin TV ini jadi punya kontras yang lebih tinggi. Terus juga minim distorsi warna dan minim refleksi bayangan juga. FYI, SQD ini maksudnya adalah Super Quantum Dot yang merupakan versi advance atau versi pro dari Quantum Dot yang versi yang sebelumnya lah istilahnya. Apa bedanya? Nah, jadi inilah memang yang bikin beda dari yang lain karena bikin peak brightness-nya itu up to 10.000 nit. Yes, 10.000 nits. Color range-nya 100% BT 2020, refresh rate 144 Hz dan sudah support playback Dolby Vision dan juga HDR10+. OS-nya sendiri dia udah pakai Google TV, basisnya Android 14. Nah, ngomongin OS ya, dengan OS Google TV ini otomatis familiar buat banyak orang dan juga gampang banget untuk setupnya. Terus buat dipakai sehari-hari ini juga gampang, experience-nya smooth dan terasa fluid. Google TV ini tuh terasa banget gesitnya ya. Terus karena berbasis Android, jadi aplikasi untuk streaming yang tersedia itu lengkap banget. Buat kualitas gambarnya ini pastinya nggak usah diraguin lagi lah ya. Kontrasnya itu dapat banget. Layering warnanya itu juga sangat rich, warna dan skin tone-nya terasa akurat. Dynamic range-nya luas banget, detailnya itu tajam dan crispy banget ya. Apalagi kalau konten yang kita tonton itu support HDR, kepekatan warna hitam dan juga putihnya itu berasa deep ya, dalam. Dan karena peak brightness-nya ini tinggi banget ya, jadi HDR-nya itu terasa kayak ada di level yang berbeda dengan kebanyakan TV lainnya. Peak brightness-nya yang tinggi 10.000 nits juga bikin TV ini jadi lebih aman kalau mau kita taruh misalkan berhadapan dengan jendela rumah kita, jadi nggak kalah brightness-nya dari cahaya luar. Thanks juga untuk chip TSR yang bekerja sebagai computational image quality untuk TCL X11L ini. Di sini
dia akan running beberapa fitur AI kayak AI Clarity Master, AI Contrast Master, AI Color Master, dan AI Motion Master yang sukses bisa ngasih kita peningkatan kualitas gambar. Speakernya ini juga mantep banget, ya iyalah secara ini besutan Bang & Olufsen, dia punya suara surround 360 derajat yang terasa cinema-like banget, dan dia juga udah support Dolby Atmos ya. Udah gitu keren subwoofernya, ini ada 4 di bagian belakang TV-nya. Ini jadi game changer banget. Jadi ya buat dengerin musik itu enak banget, nggak butuh tambahan kayak speaker tambahan eksternal lagi. Subwoofernya ini bikin bassnya tuh terasa lebih hidup, lebih punchy dan juga bulat. Udah gitu treble-nya juga terasa detail, suara vokalnya clear dan terasa natural, layaknya kita pakai speaker eksternal yang harganya mahal. Untuk remote-nya ini ukurannya termasuk compact tapi tombolnya banyak dan ada beberapa shortcut juga di sini. Feel-nya terasa premium, enak dipegang ya. Terus juga tombolnya ini berasa clicky dan di ruangan yang gelap dia juga punya backlit gokil. Nah, gue juga tes ya kalau kita pakai buat main game. Gue coba pakai PS5 Pro, gue main game Ghost of Yotei dengan preset Ray Tracing Pro, dimana ini bisa ngasih frame rate 60 fps di resolusi 4K. Gambarnya no dub, ini mantep, pakai banget. Kontras dan dynamic range-nya itu berasa next level banget. Nah, untuk motion blur-nya juga ini bikin mata nyaman ya, latensinya juga terasa minim. Jadi kalau ketemu scene siang-siang yang banyak bayangan itu berasa banget kontrasnya itu rich. Ditambah audionya yang tadi gue bilang dari speaker ini Bang & Olufsen itu berasa jadi manjain mata dan juga kuping kita secara simultan, secara barengan. Dan kesimpulannya, yes, akhirnya kami bisa merasakan TV flagship yang bukan cuma gambarnya aja, tapi kualitas audionya juga flagship, build quality-nya juga flagship. Yang nggak bisa dilawan itu adalah peak brightness-nya yang tinggi banget, menjadikan experience nonton atau main game, ya apalagi yang support HDR itu jadi berasa next level. Ya untuk mendapatkan TCL X11L ini kita harus merogoh kocek yang dalam. Tapi balik lagi, memang TV ini benar-benar segmented banget ya, bukan buat orang sembarangan. Yang jelas TCL X11L ini bisa ngasih experience flagship yang mentok banget ya. Kalau teman-teman suka kemewahan tanpa peduli budget, ini menurut gua gas aja sih, cakep banget TV ini asli.